Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Muhammad Taufik MSI selaku dosen kepramukaan dan juga teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sandi pramuka. Sebelum pemaparan materi kita mulai, izinkan saya memperkenalkan diri dan memperkenalkan rekan-rekan kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri, Laksmi Safitri Kumala Dewi, 203141011 sebagai moderator. Yang kedua, Latifatul Zahro, 203141002 sebagai pemateri. Yang ketiga, Mutiara Rizky, 203141007 sebagai pemateri. Dan yang terakhir adalah Nadifa Salsabila, 203141032 sebagai pemateri. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung saja kita simak materi mengenai sandi pramuka. Kepada para pemateri, saya persilahkan. Terima kasih kepada Laksmi yang telah memberikan waktunya kepada saya dan rekan-rekan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini, yang pertama saya akan membahas tentang pengertian sandi pramuka. Secara bahasa, sandi berarti rahasia atau menyembunyikan. Sedangkan secara istilah, sandi artinya yaitu tulisan dengan huruf sandi yang sulit dimengerti oleh orang awam yang belum mempelajarinya. Sejarah sandi pramuka. Pada zaman dahulu, pahlawan sering melakukan perjalanan dengan sistem nomaden atau berpindah-pindah. Dan karena hal itulah mereka harus menggunakan sesuatu yang bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan sistem rahasia agar tidak diketahui oleh lawan atau tipe-tipe tulisan sandi pramuka. Yang pertama, kode dan buku kode. Kode tertentu yang dapat digunakan untuk mengganti sesuatu kata atau kalimat, dan untuk memecahkan kode ini diperlukan buku kode. Yang kedua, steganografi. Suatu metode untuk menyembunyikan tulisan dengan menggunakan tinta invisible. Manfaat sandi pramuka. Yang pertama, untuk komunikasi antar anggota regu. Yang kedua, meningkatkan daya ingat dan kecerdasan. Yang ketiga, sarana belajar untuk anggota pramuka menyelesaikan masalah. Yang keempat, sarana permainan dalam kepramukaan. Macam-macam sandi pramuka. Koordinat atau merah putih. Sandi dengan membuat kata kunci merah putih dalam bentuk tabel. Napoleon, sandi yang diambil dari nama seorang kaisar Prancis, Napoleon Bonaparte. Abjad atau balik, sandi yang memiliki aturan, baku atau ketentuan. Nomor atau angka, sandi dengan memberikan penomoran pada masing-masing alfabet. Morse, sandi yang diciptakan oleh Samuel Finley Breese Morse. Rumput, sandi yang merupakan aplikasi turunan dari sandi Morse yang berbentuk seperti rumput. N, sandi dengan kata kunci N. Braille, sandi yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari yang digunakan oleh tunanetra. Helen Keller, hampir sama dengan sandi Braille, hanya saja ini digunakan untuk tunarungu atau tunawicara. Abjad inter, sandi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan orang yang berbeda bahasa. Kotak, sandi yang dibentuk oleh garis kotak yang mempunyai titik sebagai pembeda abjad-abjad dalam sandi. Kurung, sandi yang memiliki aturan, baku atau ketentuan. Bentuk-bentuk sandi yang kedua. Yang pertama, sandi kotak satu. Sandi kotak satu terdapat 2 huruf di dalam kotaknya. Yang kedua, sandi kotak rangkap 2, di mana hurufnya terdapat 3 berjumlah 3 di dalam setiap kotak. Yang ketiga,
Sandi abjad inter berbunyi alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, dan lain sebagainya seperti yang sudah tertera pada slide. Yang keempat, sandi kurung. Sandi kurung ini berbentuk kurung-kurung seperti yang ada di dalam slide. The next presentation, ada sandi ular. Sandi ini tanpa kunci, tetapi kelompok-kelompok huruf yang jumlahnya sudah merupakan kunci, yang jumlahnya sama sudah merupakan kunci. Tinggal menyusun ke bawah dari kiri ke kanan, berturut-turut, lalu dibaca berkelok-kelok. Contohnya, kumpulkan bahan obat-obatan tradisional. Jumlah dari kata-kata ini, instruksi di atas ada 35 huruf. Supaya dapat dibagi menjadi 3, harus ditambah dengan 1 huruf. 1 huruf ini nanti tidak dilambangkan dengan huruf X. Artinya, huruf itu nanti tidak dibaca. Jadi, 36 dibagi 3 sama dengan 12. Kemudian disusun atau kita buat menjadi 12. Menjadi bar. Kita tulis masing-masing tulisan 12 huruf. Selanjutnya ada sandi kimia. Sebenarnya sandi kimia adalah hanya tulisan Morse. Tetapi sandi ini dikenal dengan nama sandi kimia karena mempunyai huruf atau simbol yang ada pada rumus kimia. Ketentuan dalam penggunaan sandi kimia adalah titik merupakan huruf hidup atau vokal A, I, U, E, O, sedangkan strip merupakan huruf mati atau konsonan, yaitu semua huruf alfabet kecuali A, I, U, E, O. Contohnya, pada kata tahu, dalam sandi Morse-nya ada strip, titik, garis miring, titik, dan lain sebagainya. Dalam sandi kimia dituliskan menjadi KOH plus HH plus OO atau bisa disingkat menjadi KOH plus H2 plus O2. Selanjutnya ada sandi jam. Sandi jam adalah sandi yang dibuat dengan menentukan waktu tertentu sebagai patokannya. Misalnya saja, pukul 6.00 menunjukkan huruf A, maka jika beda waktu yang digunakan adalah 5 menit, huruf B dilambangkan dengan 6.05 dan seterusnya, dan begitu juga seterusnya. Beda waktu yang bisa digunakan selain 5 menit ada 10 menit, 15 menit, 30 menit, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada sandi siput. Cara membaca sandi siput adalah membaca dengan cara berputar menyerupai rumah siput. Awal huruf yang ada pada sandi ini biasanya diberi tanda tertentu, kemudian Anda cukup membacanya dengan memperkirakan arah geraknya. Yang terakhir ada sandi semapur. Sandi semapur adalah sandi pramuka yang menggunakan bendera yang digerakkan pada kedua tangan. Masing-masing huruf alfabet memiliki bentuk sandi yang berbeda menggunakan sandi semapur ini. Sandi ini biasa digunakan untuk parade semapur, yaitu penampilan tarian bendera yang kreatif. Sandi semapur adalah sandi pramuka yang menggunakan bendera yang digerakkan pada kedua tangan. Masing-masing huruf alfabet memiliki bentuk sandi yang berbeda menggunakan sandi semapur ini. Sandi ini biasa digunakan untuk parade semapur, yaitu penampilan tarian bendera yang kreatif. Next presentation ada cara membuat sandi. Cara membuat sandi yang pertama, tulis dengan kata-kata secara terbalik. Yang kedua, memakai metode pencerminan urutan abjad sampai separuh alfabet untuk menyandikan. Yang ketiga, memakai metode sandi kotak, tic-tac-toe atau metode petak dengan penambahan titik. Ini ada 2 cara ya. Jadi yang pertama nanti bisa memakai sandi kotak itu menggunakan tic-tac-toe, atau bisa juga ditambah dengan menambahkan sandi kotak tadi dengan titik. Yang keempat, membuat petak-petak berbentuk X. Penjelasan selanjutnya ada tips menghafalkan sandi pramuka. Menghafalkan tips yang pertama untuk menghafalkan sandi Morse. Untuk menghafalkan sandi Morse, Anda perlu menggunakan cara dengan membaca, menghafalkan, ulangi terus-menerus, buka buku, kemudian latihan membaca dengan sandi Morse. Yang kedua,
tips menghafal sandi rumput. Jika Anda sudah menghafalkan sandi Morse, Anda akan mudah menghafal sandi rumput. Anda hanya perlu menuangkan sandi Morse menjadi sandi rumput. Maka cara menghafalkannya, hafalkan sandi Morse, ulangi terus-menerus, buka buku, ubah sandi Morse menjadi sandi rumput. Yang ketiga, tips untuk menghafalkan sandi semafor. Menghafalkan sandi semafor ini, Anda tidak perlu menggunakan bendera ketika menghafalkan sandi semafor. Anda bisa menghafalkannya cukup dengan menggunakan kedua tangan kosong saja. Cara yang dapat Anda coba untuk menghafalkan adalah pelajari dulu gerakan-gerakan semafornya gimana, A itu gimana, B itu gimana, C itu gimana. Terus kemudian praktikkan, cari tulisan di sekeliling Anda, gunakan sandi semafor untuk menerjemahkan tulisan, ulangi terus-menerus. Selanjutnya ada tips menghafalkan sandi kimia. Sandi kimia termasuk golongan sandi pramuka yang cukup sulit. Sandi ini memerlukan daya ingat yang cukup kuat. Tips untuk menghafalkan sandi kimia adalah Anda harus suka dengan pelajaran kimia. Selain itu, Anda sering membaca, terus mempelajari, buat hafalan dengan imajinasi diri sendiri, latihan secara terus-menerus. Selanjutnya ada tips cara menghafalkan sandi koordinat. Jika hanya membayangkan saja, sandi koordinat akan sulit terbaca. Tapi tips menghafalkannya adalah membaca, dibaca dulu, dipelajari, mengetahui model dan cara mainnya, mempraktikkan dengan berulang-ulang. Kemudian ada tips menghafalkan sandi Helen Keller. Sandi ini biasanya menggunakan tangan kanan. Tips menghafalkannya adalah membaca, pelajari, praktikkan dengan teman, ajak teman belajar bersama dengan tanya jawab, ulangi terus-menerus. Sandi yang satu ini diadaptasi dari seorang wanita bernama Helen Keller. Makanya sandi ini disebut dengan sandi Helen Keller. Terima kasih kepada para pemateri yang telah memaparkan materinya mengenai sandi pramuka. Sebelum saya tutup presentasi pada kali ini, bagi teman-teman yang mempunyai pertanyaan, langsung saja mengirimkannya melalui forum diskusi yang telah disediakan pada e-learning. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.